Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lola Selvia, NIM A1A31000832, mahasiswi Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila dalam Pengelolaan Kinerja OSIS SMA Negeri 12 Merangin. Langsung saja, di sini proposal saya terdiri dari 3 bab. Bab yang pertama itu adalah pendahuluan, bab yang kedua itu adalah kajian teori, bab yang ketiga itu adalah metode penelitian. Langsung saja masuk ke bab yang pertama, yaitu bab pendahuluan. Yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang masalah. Jadi, latar belakang masalah dalam penelitian saya ini adalah demokrasi seharusnya menurut Budiarjo tahun 2013 halaman 106, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya, terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Nilai-nilai demokrasi pada dasarnya sudah hadir dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan sejak Indonesia masih belum mengalami masa di mana dijajah oleh negara-negara asing. Nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dimiliki siswa, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan, berkedaulatan, kerjasama, dan juga kepercayaan. Dan demokrasi ini didorong oleh pendidikan demokrasi dalam dunia pendidikan. Harus selalu ditanamkan kepada seluruh peserta didik melalui pendidikan kewarganegaraan agar kualitas demokrasi di Indonesia menjadi baik. Menurut Winarno tahun 2014 halaman 3, pendidikan demokrasi dikemas dalam wujud pendidikan kewarganegaraan. Turunnya moral bangsa tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena hal itu akan merusak moral bangsa. Upaya yang bisa dilakukan dalam menanggulangi masalah ini antara lain melalui pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, penanaman nilai-nilai demokrasi pada saat pembelajaran dirasakan cukup kurang. Oleh karena itu, dalam rangka untuk mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi Pancasila yang telah diajarkan, maka sekolah memberikan sarana kepada para siswa berupa organisasi-organisasi intrasekolah. Di sini, organisasi intrasekolah yang peneliti maksud adalah OSIS. Mengapa peneliti memilih OSIS? Karena OSIS itu merupakan organisasi yang resmi di dalam sekolah, dan OSIS juga merupakan pedoman bagi siswa-siswa lain untuk melakukan atau berbuat sesuatu atau berbuat tingkah laku yang baik. Selanjutnya, OSIS ini pun didukung oleh Permendiknas nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan, tepatnya pada bab 3 pasal 1, yakni organisasi kesiswaan di sekolah berbentuk organisasi siswa intrasekolah atau yang biasa kita kenal dengan OSIS. Selanjutnya, berdasarkan permasalahan tadi, di sini penulis melakukan prasurvei di SMA Negeri 12 Merangin dan mendapatkan data nilai-nilai demokrasi Pancasila sebagai tolak ukur kinerja OSIS di sekolah tersebut. Dan implementasi pada pengurus OSIS-nya itu berapa persennya, di sini dapat dilihat pada tabel ini. Di sini ada penulis menuliskan 8 nilai-nilai demokrasi Pancasila yang telah terimplementasi pada pengurus OSIS SMA Negeri 12 Merangin. Yang pertama itu adalah nilai religius atau tidak sekuler, apalagi ateis. Di sini persentasinya itu terwujud sekitar 85,8% atau sekitar 60 orang dari 70 total kepengurusan OSIS. Yang kedua yaitu memiliki toleransi. Itu persentasinya sekitar 71,5%. Yang selanjutnya itu kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Itu persentasinya sekitar 100%. Mengapa demikian? Karena indikator ini didukung oleh program kerja OSIS dari anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga. Yang keempat itu adalah larangan pemaksaan kehendak terhadap orang lain.
Itu presentasinya sekitar 91,5%. Yang kelima yaitu musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya yaitu memiliki solidaritas dan kesetia kawanan yang tinggi bagi sesama pengurus. Yang ketujuh yaitu pengutamaan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan dalam musyawarah. Persatuan dan kesatuan antara sesama atau kompak. Di sini dilihat dari tabel ini, implementasi pada pengurus nilai-nilai demokrasi Pancasila pada pengurus OSIS SMA Negeri 12 Merangin sesuai presentasi ini sudah sangat bagus. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membuat atau meneliti tentang analisis implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam pengelolaan kinerja OSIS SMA Negeri 12 Merangin. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Di sini penulis melakukan atau membuat identifikasi masalah itu ada 4. Yang pertama yaitu pengelolaan kinerja pengurus OSIS yang belum selesai, yang belum sesuai nilai-nilai demokrasi Pancasila. Yang kedua, adanya pengurus OSIS dan warga sekolah yang masih belum mengetahui nilai-nilai demokrasi Pancasila. Selanjutnya, adanya faktor penghambat pengelolaan kinerja OSIS SMA Negeri 12 Merangin. Yang selanjutnya, adanya faktor pendukung pengelolaan kinerja OSIS SMA Negeri 12 Merangin. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama, bagaimanakah implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam pengelolaan kinerja OSIS SMA Negeri 12 Merangin. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung dalam implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam pengelolaan kinerja OSIS SMA Negeri 12 Merangin. Selanjutnya, tujuan penelitian ini ada 2. Yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam pengelolaan kinerja OSIS SMA Negeri 12 Merangin. Selanjutnya, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam pengelolaan kinerja OSIS SMA Negeri 12 Merangin. Selanjutnya, subbab yang terakhir pada bab pertama yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu manfaat secara teoritis dan yang kedua itu manfaat secara praktis. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama itu penulis akan meninjau tentang nilai-nilai demokrasi Pancasila. Pertama, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan hal ini dinyatakan atau disebutkan dalam Kolisin tahun 2013 halaman 101. Selanjutnya, kata demokrasi pada mulanya kadangkala digunakan oleh kalangan aristokrat sebagai sindiran untuk merendahkan orang-orang kebanyakan. Dan ini dinyatakan dalam Yudilatif tahun 2011 halaman 395. Selanjutnya, demokrasi Pancasila adalah suatu pemerintahan yang berasaskan atau bersendikan demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila secara integrasi sebagai landasannya. Corak khas demokrasi Pancasila dapat dikenali dari sisi formal dan juga sisi material. Di dalam Sari Pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya karangan Santoso, Heru dan kawan-kawan, demokrasi Pancasila itu sendiri mengandung aspek formal, material, normatif, optatif, organisasi dan juga semangat. Selanjutnya implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila. Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno 2010 dan juga menurut Mulyadi 2015 halaman 12, selanjutnya menurut Lister, Taufik dan Israel tahun 2013 halaman 136, berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat penulis simpulkan implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut. Selanjutnya, secara bahasa, kata nilai dapat diartikan sebagai harga,
Menurut Rais tahun 2012, halaman 8 menyatakan bahwa nilai-nilai moral merupakan standar-standar atau prinsip-prinsip yang digunakan seseorang untuk menilai baik buruk atau salah benarnya suatu tujuan dan perilaku. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya manusialah yang memberikan nilai tinggi atau rendahnya kepada sesuatu atau seseorang. Karena di dalam diri manusia terdapat nilai-nilai yang melekat. Hal itu diyakini adalah nilai-nilai nurani. Nilai-nilai demokrasi Pancasila telah termaktub dengan tegas dan terperinci dalam nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Nilai-nilai demokrasi Pancasila secara khusus dapat dirumuskan dari nilai-nilai demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial. Demokrasi politik dapat dilihat dalam nilai keterbukaan, pendistribusian kekuasaan atau pembagian hak dan kewajiban warga negara. Jadi, kesimpulan dari implementasi ini adalah nilai-nilai demokrasi Pancasila itu terbagi atau disesuaikan menjadi 7 yang untuk diterapkan di dalam atau di lingkungan sekolah. Yang pertama itu adalah nilai religius, tidak sekuler apalagi ateis. Yang kedua memiliki toleransi. Ketiga adil dalam arti tidak diskriminatif atau humanistis. Anti-imperialisme dan kolonialisme. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Memiliki solidaritas dan kesetiakawanan yang tinggi bagi sesama anak bangsa. Menghargai pluralitas. Menyerasikan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, menolak liberalisme, kapitalisme, dan neoliberalisme, mengedepankan musyawarah untuk mufakat, komitmen terhadap kontribusi atau ini semua terdapat di dalam Holisin tahun 2013 halaman 120. Selanjutnya itu adalah pengelolaan kinerja OSIS. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mangkunegara tahun 2013 halaman 67, menurut Tongo tahun 2014 halaman 169, dan juga menurut Widodo tahun 2015 halaman 131, di sini peneliti dapat menyimpulkan kinerja adalah apabila dikaitkan dengan kinerja OSIS, maka peneliti menyimpulkan bahwa kinerja adalah suatu proses pencapaian hasil yang dilalui dengan berbagai tindakan untuk mencapai suatu keberhasilan, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Selanjutnya, pengelolaan kinerja suatu organisasi tidak bisa terlepas dari suatu proses atau fungsi manajemen atau kinerja. Menurut George R. Terry dalam bukunya Principle of Management, John R. Seremerholm merupakan suatu proses yang menggunakan metode ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok manusia yang dilengkapi dengan sumber daya atau faktor produksi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Terry dalam Sutomo dan kawan-kawan, tahun 2009 halaman 12, proses manajemen atau kinerja yang bersifat dasar itu meliputi, yang pertama itu adalah planning atau perencanaan, yang kedua itu adalah organisasi, yang ketiga itu adalah actuating, yang keempat itu adalah controlling. Selanjutnya di sini variabel organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Secara sistematis menurut Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 226 tahun 93 disebutkan bahwa organisasi kesiswaan di sekolah itu adalah OSIS. Secara organisasi, OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Setiap sekolah wajib membentuk kepengurusan OSIS. OSIS tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan OSIS sekolah lain dan tidak menjadi bagian atau alat dari organisasi lain. Yang ketiga, itu secara fungsional, OSIS adalah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan. Di samping ketiga jalur yang lain, yaitu latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan wiyata mendalam. Selanjutnya, secara sistem, OSIS adalah sekumpulan para siswa yang mengadakan koordinasi dalam upaya menciptakan organisasi yang mampu mencapai tujuan. Selanjutnya, berdasarkan pengertian-pengertian OSIS
yang telah peneliti sebutkan tadi, maka peneliti menyimpulkan bahwa OSIS adalah suatu wadah organisasi yang sah di sekolah yang diperuntukkan bagi peserta didik dalam rangka mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, di sini adalah variabel organisasi siswa intrasekolah. Ini terdapat atau meliputi dasar-dasar hukum OSIS, tujuan pokok OSIS, pengurus OSIS, selanjutnya anggota OSIS, dan juga tugas dan tanggung jawab pengurus OSIS. Ini semua tertera pada proposal peneliti. Selanjutnya, ini adalah bentuk atau bagan struktur organisasi OSIS SMA Negeri 12 Merangin yang terdiri dari ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris umum, sekretaris 1 dan sekretaris 2, bendahara serta wakil bendahara dan juga 10 bidang seksi-seksi. Selanjutnya, pada bab 3, hasil penelitian relevan. Di sini penulis mengambil 3 penelitian relevan yang penulis anggap itu mampu mendukung untuk penelitian yang akan penulis teliti. Yang pertama itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Meidi Saputra tahun 2013, jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, dengan judul skripsi implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam pengelolaan kinerja OSIS SMA Negeri 3 Semarang. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Alif Alfiansyah tahun 2019, jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, dengan judul skripsi penanaman nilai-nilai demokrasi dalam kegiatan OSIS di SMA Negeri 1 Purwosari. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Agus Reza Suyono tahun 2016, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dengan judul skripsi tesis penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kegiatan berorganisasi di sekolah pada siswa pengurus OSIS tahun 2015-2016, dan studi kasus pada SMA Negeri 2 Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Selanjutnya di sini dapat dilihat kerangka berpikir yang telah peneliti tetapkan, yaitu di sini ada OSIS. Di dalam organisasi OSIS itu terdapat kepengurusan OSIS, dan kepengurusan OSIS ini diharapkan dapat tertanam nilai-nilai demokrasi Pancasila atau terimplementasikan nilai-nilai demokrasi Pancasila pada pengelolaan kinerja OSIS SMA Negeri 12 Merangin. Pengelolaan kinerja OSIS ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga penggerakan, keempat adalah pengawasan. Di dalam pengelolaan kinerja OSIS, SMA Negeri 12 Merangin pasti mengalami faktor pendukung dan juga faktor penghambat untuk mendapatkan tujuan kinerja OSIS SMA Negeri 12 Merangin yang sudah mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Reza Suyono tahun 2016, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dengan judul penelitian penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kegiatan berorganisasi di sekolah pada siswa pengurus OSIS tahun 2015-2016, dan studi kasus itu di SMA Negeri 2 Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan nilai-nilai demokrasi dalam berorganisasi di sekolah pada siswa pengurus OSIS tahun 2015-2016 di SMA Negeri 2 Ngadirojo, Kabupaten Pacitan ini, terdapat konsep pendidikan demokrasi yang diterapkan adalah kurikulum pembinaan kesiswaan, hubungan dengan masyarakat, serta melakukan simulasi demokrasi oleh siswa. Dan juga yang kedua itu adalah penerapan nilai-nilai demokrasi di sekolah maupun dalam OSIS telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Permendiknas nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan yang tercantum pada pasal 1 poin D, yakni menyiapkan siswa agar menjadi masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani atau civil society, dan ini semua sejalan dengan kepengurusan atau organisasi siswa intrasekolah.
Selanjutnya masuk ke bab 3, yang pertama itu adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di SMA Negeri 12 Merangin yang terletak di Jalan Mojopahit, Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, kode pos 37352. Tepatnya pada kepengurusan organisasi siswa intrasekolah SMA Negeri 12 Merangin. Waktu penelitian ini adalah selama 2 bulan, yaitu pada bulan Maret hingga bulan April tahun 2021. Jenis dan pendekatan penelitian, di sini ada jenis penelitian menurut Saryono tahun 2010, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Jadi jenis penelitian yang peneliti ambil pada peneliti kali ini adalah penelitian kualitatif, dan pendekatan penelitian pada penelitian penulis kali ini adalah kualitatif deskriptif, di mana menurut Farid Hamid tahun 2012 halaman 37, penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengamati suatu objek dari sebuah penelitian yang didukung oleh gejala, fakta, kejadian, serta sistematis dan juga akurat sesuai dengan kondisi soal tertentu. Selanjutnya, di sini ada data dan sumber data. Sumber data itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sumber data primer, dan yang kedua itu ada sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dengan melakukan wawancara maupun observasi terhadap informan dengan mengamati langsung pada saat peristiwa. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah pembina OSIS SMA Negeri 12 Merangin, yang kedua pengurus OSIS SMA Negeri 12 Merangin, yang ketiga adalah siswa atau warga sekolah SMA Negeri 12 Merangin. Sumber data sekunder dalam penelitian penulis kali ini adalah seperti sumber data tambahan yang berupa dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang terdapat dalam struktur organisasi siswa intrasekolah SMA Negeri 12 Merangin, seperti anggaran dasar atau anggaran rumah tangga organisasi, daftar hadir anggota, program kerja, publikasi program kerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini ada teknik pengumpulan data, terbagi menjadi tiga, yaitu metode observasi, metode wawancara, dan juga metode dokumentasi. Metode observasi itu penulis di sini menggunakan pengamatan berperan serta dan juga pengamatan tanpa pengamat. Yang kedua yaitu metode wawancara. Di sini penulis menggunakan dua metode wawancara. Yang pertama adalah wawancara informal atau spontan dan juga wawancara bebas terpimpin. Selanjutnya, metode dokumentasi. Di sini yang terdapat atau yang penulis dapatkan adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi, daftar hadir anggota, program kerja, publikasi program kerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini ada uji validitas data. Di sini, dalam uji validitas data, peneliti menggunakan uji validitas data menggunakan triangulasi dengan triangulasi sumber dan juga triangulasi teknik, di mana triangulasi sumber ini atau triangulasi memanfaatkan orang atau subjek ini adalah wawancara informal atau bebas terpimpin itu ditujukan kepada pembina OSIS, ditujukan kepada sumber wawancara, yaitu yang pertama pembina OSIS SMA Negeri 12 Merangin, pengurus OSIS, dan juga siswa OSIS atau warga sekolah. Seperti yang terdapat pada gambar ini merupakan siklus triangulasi sumber. Selanjutnya, triangulasi teknik dengan alat pengambilan data, yaitu observasi, wawancara, dan juga dokumentasi, di mana sumber data merupakan sumber data yang sama. Di sini terlihat pada gambar 4 siklus triangulasi teknik. Selanjutnya, teknik analisis data. Menurut Miles dan Huberman tahun 2014 halaman 17, teknik analisis data itu terdiri dari pengumpulan data, reduksi data atau data reduction, penyajian data atau data display, dan juga penarikan kesimpulan. Dan terlihat pada gambar ini model interaktif menurut Miles dan Huberman tahun 1992 halaman 20, gambar proses analisis data. Selanjutnya yang terakhir itu adalah prosedur penelitian.
Yang pertama itu adalah tahap pralapangan. Tahap pralapangan merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum pengumpulan data. Tahapan ini diawali dengan penjajakan lapangan untuk menentukan permasalahan atau fokus penelitian. Tahapan ini secara rinci meliputi menyusun rancangan lapangan, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi, menyiapkan perlengkapan penelitian, persoalan etika penelitian. Selanjutnya, tahap pekerjaan lapangan atau tahap tindakan. Tahap pekerjaan lapangan merupakan kegiatan penelitian dilakukan di tempat penelitian. Pada tahap pelaksanaan ini, peneliti mengumpulkan data sesuai dengan fokus masalah dalam tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi. Terkait dengan pengumpulan data ini, peneliti menyiapkan hal-hal yang diperlukan, yaitu yang pertama adalah lembar wawancara atau pedoman wawancara. Yang kedua itu adalah kamera foto dan alat perekam suara. Selanjutnya, pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama itu adalah pembina OSIS, yang kedua pengurus OSIS, yang ketiga pengurus OSIS yang terdiri dari ketua OSIS, wakil ketua OSIS 1 dan 2, sekretaris umum dan juga sekretaris 2, bendahara umum dan juga bendahara 2, dan perwakilan ke-10 ketua divisi organisasi. Dan yang terakhir itu adalah warga sekolah atau siswa. Warga sekolah di sini maksudnya adalah seluruh siswa OSIS dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 SMA Negeri 12 Merangin yang diambil menggunakan teknik sampel. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat peneliti sampaikan. Lebih dan kurangnya peneliti mohon maaf. Untuk lampiran-lampiran berkas lainnya dapat dilihat pada proposal atau Word proposal peneliti. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.